Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut menjadi sarang merpati yang sedang bertelur. Suatu hari, istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil telur merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati mengadu kepada baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika, si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan mempedulikan dirimu atau merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya." Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi. Hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian beliau memanggil dua jin, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Keduanya diminta menjaga pohon tersebut. Jagalah pohon besar itu. Dan ketika laki-laki itu mengulang perbuatannya mengambil telur merpati itu, raih kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon itu, perintah Nabi Sulaiman. Kedua jin itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah bertelur lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil sepotong roti. Lalu ia memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah itu, ia kembali memanjat pohon dan mengambil telur merpati. Kedua jin bermaksud menangkap laki-laki itu. Namun, tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leher jin itu dan melemparnya sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan malaikat yang satunya lagi meraih leher jin yang satunya lagi dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Laki-laki itu aman mengambil telur merpati. Merpati pun kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil kedua jin yang diberi tugas menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata pada kedua jin itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua jin itu pun menceritakan apa yang terjadi, bahwa sebelum lelaki itu memanjat pohon, ia memberikan sedekah segenggam makanan kepada seorang pengemis. Ketika kami hendak meraih kakinya, tiba-tiba Allah memerintahkan dua malaikat untuk mencekik dan melemparkan kami berdua hingga ke tempat yang jauh. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa, sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk membantu orang lain, sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada orang yang bersedekah. Sebagaimana bunyi salah satu hadits berikut, Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, Allah tidak menerima, kecuali yang baik, kecuali Allah yang Maha Pengasih akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Jika sedekah itu berupa sebuah kurma, maka di tangan Allah yang Maha Pengasih, sedekah itu akan bertambah sampai menjadi lebih besar dari gunung sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya." Hadis riwayat Muslim.